sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas studi kasus tentang PT Nusantara Digital Telecom terkait long term financing, equity, and debt. Perkenalkan, nama saya Alan Mustafa. Saya Muhammad Nafral Al-Ghifari. Saya Maria Jana. Saya Tiara Sofiani Azhar. Saya Nafa Angeli Frafe Firdausi. Sekian perkenalan dari kami, selamat menyaksikan. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Jana. Pertama-tama saya akan memaparkan dulu latar belakang dari kasus PT Nusantara Digital Telecom yang akan kami analisis. PT Nusantara Digital Telecom menghadapi peningkatan permintaan layanan digital akibat pertumbuhan streaming, cloud computing, Internet of Things, dan digital business. Untuk mempertahankan daya saing, perusahaan merencanakan ekspansi jaringan 5G, fiber optic backbone, dan edge data center yang membutuhkan pendanaan jangka panjang sebesar 18 triliun rupiah. Namun, tingginya penggunaan utang pada periode sebelumnya menyebabkan perusahaan memiliki debt to equity ratio sebesar 1,22 kali, sehingga manajemen mempertimbangkan pendanaan melalui equity capital dengan alternatif full equity financing, right issue, ataupun hybrid financing. Berikut adalah data keuangan yang sekarang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan memiliki total aset sebesar 120 triliun rupiah, kemudian memiliki total utang sebesar 66 triliun rupiah, dan juga total ekuitas sebesar 54 triliun rupiah, serta perusahaan ingin ekspansi sebesar 18 triliun rupiah. Kemudian tantangan utama yang dimiliki oleh perusahaan adalah ketergantungan pada utang yang cukup tinggi, sementara perusahaan membutuhkan pendanaan besar untuk ekspansi infrastruktur digital jangka panjang. Dan ini adalah alternatif pembiayaan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Pertama adalah full equity financing, kemudian right issue, dan yang ketiga adalah hybrid financing. Baik, analisis struktur modal akan kita lakukan untuk mengetahui nanti menggunakan apa, dan analisis ini sendiri akan kita lakukan melalui menggunakan indikator debt to equity ratio. Kemudian kita juga akan menilai tingkat leverage perusahaan itu sendiri. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi kebutuhan pendanaan jangka panjang untuk investasinya. Selanjutnya kita juga perlu menganalisis risiko penambahan utang karena kita akan melakukan investasi jangka panjang. Selanjutnya ini adalah data keuangan perusahaan yang tadi saya sampaikan. Berikut datanya. Dan fokus proyek yang akan dilakukan oleh perusahaan itu sendiri adalah jaringan 5G, fiber optic, dan juga edge data center. Ini adalah perhitungan debt equity ratio-nya sendiri, di mana rumusnya adalah membagi total debt dengan total equity. Di mana berdasarkan data yang kita punya tadi, perusahaan memiliki total debt sebesar 66 triliun rupiah, kemudian juga memiliki total equity sebesar 54 triliun rupiah. Dan di sini menghasilkan debt to equity ratio sebesar 1,22 kali. Dari hasil debt to equity ratio yang sebesar 1,22 kali ini mengindikasikan atau mengartikan bahwa setiap 1 rupiah ekuitas menjamin 1,22 rupiah utang, yang dimana 1,22 ini termasuk ke dalam golongan moderat, karena kalau konservatif itu di bawah 1, sedangkan kalau moderat itu di rentang 1 sampai 1,5, dan agresif ini di atas 1,5, sehingga utang termasuk kategori struktur modal moderat lebih besar dibanding ekuitas. Kemudian karena moderat, jadi utang dan ekuitas juga relatif seimbang dan masih wajar pada industri telekomunikasi. Serta karena kita akan melakukan ekspansi, perlu pengendalian leverage ke depannya. Baik, mengapa telekomunikasi membutuhkan pendanaan besar? Yang pertama karena industri telekomunikasi itu bersifat capital intensif atau padat modal. Kemudian membutuhkan investasi infrastruktur jaringan untuk mendorong dan juga untuk mengembangkan proyek-proyek terbaru dari industri telekomunikasi itu sendiri, serta pengembangan jaringan 5G, kemudian fiber optic dan juga edge data center ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan juga pembiayaan yang besar. Selanjutnya,
Investasi juga menghasilkan manfaat bertahap karena investasi itu sendiri nggak langsung balik modal, sehingga perlu ada tahapan tersendiri yang dimana kita tidak bisa langsung mendapatkan uang kita kembali. Kenalkan, nama saya Nafa Angeli Frafe Firdausi. Yang pertama saya akan membahas mengenai analisis equity capital, kelebihan equity capital sebagai long term financing. Yang pertama adalah bebas beban bunga tetap, tidak menambah beban bunga tahunan yang saat ini sudah mencapai 5 triliun, sehingga menjaga interest coverage ratio tidak anjlok ke 2,1 kali. Yang kedua, menyehatkan struktur modal atau leverage, menurunkan debt to equity ratio secara signifikan dari 1,22 kali menjadi 0,92 kali karena basis ekuitas naik menjadi 72 triliun. Yang ketiga adalah nol resiko gagal bayar atau default. Ekuitas tidak memiliki tanggal jatuh tempo kontraktual pelunasan. Yang terakhir adalah meningkatkan fleksibilitas keuangan. Profil risiko yang lebih sehat mempermudah perusahaan untuk mengakses pinjaman kembali di masa depan saat punya investor 5G berkelanjutan. Kemudian ada kelemahan equity capital bagi pemegang saham lama. Yang pertama adalah dilusi kepemilikan saham. Penerbitan 6 miliar lembar saham baru mengakibatkan efek pengajaran atau ilusi kepemilikan sebesar 23,08% bagi investor lama. Yang kedua adalah pengurangan hak suara. Porsi kendali dan hak suara pemegang saham lama di RUPS mengecil secara proporsional seiring masuknya investor baru. Kemudian ada penurunan kinerja ROE jangka pendek. Penambahan modal tanpa kenaikan laba instan menekan return of equity dari 13% turun menjadi 9,75%. Terakhir ada potensi koreksi harga saham pengumuman, di mana pengumuman rilis saham sering dianggap pasar sebagai sinyal saham saat ini sedang overvalue. Kemudian ada perbedaan penerbitan saham biasa dan right issue. Yang pertama adalah dari target investor, SOE ditujukan kepada publik umum dan investor baru, sedangkan right issue memberikan prioritas kepada pemegang saham lama. Kemudian ada yang kedua, dari harga penerbitan. Saham pada SOE biasanya ditawarkan mendekati harga pasar dengan diskon kecil sekitar 3-7%. Sementara itu, right issue umumnya menawarkan harga yang lebih rendah dengan diskon 10 hingga 25% agar menarik bagi pemegang saham lama. Kemudian yang ketiga ada terkait hak pemegang saham lama. Pada SEO tidak ada hak prioritas. Sebaliknya, pada right issue, pemegang saham lama memiliki hak untuk membeli saham baru terlebih dahulu, menjual hak tersebut atau bahkan mengabaikannya. Untuk biaya emisi SEO umumnya lebih tinggi karena memerlukan jasa underwriter secara wajib. Sedangkan pada right issue, biaya relatif lebih rendah dan penggunaan underwriter bersifat opsional. Kemudian ada dari dampak orang kepemilikan, SEO dapat mengurangi persentase pemilikan pemegang saham lama. Sedangkan right issue membantu mempertahankan kontrol karena pemegang saham lama memperoleh hak prioritas. Dari sisi persepsi pasar, right issue bisa dipandang lebih positif atau netral karena memberikan kesempatan kepada pemegang saham lama. Sementara SEO cenderung mendapat respon yang lebih negatif karena dianggap dapat menurunkan nilai kepemilikan investor lama. Terakhir, dari waktu penyelesaian SEO relatif lebih cepat, sedangkan right issue membutuhkan proses yang lebih panjang karena harus melalui RUPS dan kode distribusi. Simpulan dari semua ini adalah right issue lebih berfokus pada pelindungan kepentingan pemegang saham lama, sedangkan SEO lebih berorientasi pada penghimpunan dana dari investor yang lebih luas. Kemudian mengapa right issue lebih adil bagi investor lama? Jadi right issue itu memiliki 3 mekanisme perlindungan. Yang pertama adalah hak preemptif, di mana pemegang saham lama mendapat tawaran pertama untuk membeli saham baru sebelum ditawarkan ke orang lain. Jadi kalau mereka ikut beli sesuai haknya, proporsi kepemilikan mereka itu tidak akan berkurang. Kemudian ada kompensasi finansial. Jadi jika investor tidak punya dana untuk menebus hak tersebut, bisa dijual di pasar sekunder agar tidak rugi secara ekonomi. Dalam ilustrasi kasus ini, dengan rasio 3/10 dan harga exercise 2.700, nilai setiap hak di sekitar Rp69, pemegang 10.000 lembar saham bisa mendapat kompensasi sekitar Rp207.000 hanya dari menjual haknya. Ini yang tidak ada di SEO biasa. Yang ketiga adalah perlindungan regulasi. Berdasarkan OJK wajib mendapat persetujuan RUPS ini dari minimal 50% pemegang saham independen, guna menghindari keputusan sepihak manajemen. Kemudian adalah pengaruh penerbit saham baru terhadap EPS. Jadi rumus EPS itu sederhana, yaitu laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Kemudian dalam kasus PT Nusantara Digital Telecom, penerbitan 18 triliun di harga Rp3.000 menghasilkan 6 miliar lembar saham baru. Total saham jadi 26 miliar, EPS yang tadinya hanya 350 langsung turun ke 270.
turun sekitar 23%-nya. Namun seiring dengan proyek-proyek baru seperti 5G, terus kemudian fiber optik dan edge data center mulai beroperasi, EBIT perusahaan naik secara bertahap. Dan pertama bertambah sekitar 1,5 triliun. Kemudian untuk di tahun kedua akan bertambah sekitar 2,5 triliun. Terus meningkat sampai 6 triliun di tahun kelima. Efeknya FPS pun mulai pulih. Di tahun keduanya bahkan di tahun keduanya pun sudah hampir kembali ke level awal. Tahun ketiga sudah melampaui 350 dan di tahun kelima mencapai 450 rupiah. Jadi sinetron naik 28% dari sebelum dilusi. Jadi penurunan EPS ini bersifatnya sementara, kuncinya ada pada proyek yang berjalan sesuai rencana. Next. Kemudian respon pasar terhadap penerbitan saham baru. Yang pertama pada respon negatif secara umum. Respon awal cenderung negatif. Ini dijelaskan oleh signaling teori ketika manajemen menerbitkan saham baru. Pasar menginterpretasikan sebagai sinyal bahwa manajemen menilai saham perusahaan sedang kemahalan atau overvalue. Akibatnya investor otomatis mengoreksi harga ke bawah. Tambah lagi ada kekhawatiran soal dilusi dan penurunan EPS jangka pendek. Tapi ada faktor yang bisa memodernisasikan dampak negatif itu. Pertama, DER yang turun dari 1,22 ke 0,92 kali, menunjukkan bahwa risiko keuangan perusahaan berkurang. Ini seharusnya dilihat positif. Yang kemudian kedua, kalau penggunaan dana jelas untuk 5G, fiber optik, dan edge data center dengan proyeksi EBIT yang terukur, investor bisa menilai sendiri apakah ini layak. Ketiga, pemilihan track issue umumnya menghasilkan respon yang lebih baik dibandingkan SEO yang murni. Dan keempat, investor yang sudah kenal industri telekomunikasi tahu bahwa investasi infrastruktur skala besar ini hal yang wajar di sektor ini. Jadi kesimpulannya, respon pasar kemungkinan moderat negatif di awal, namun seiring dengan berjalannya proyek serta komunikasi yang transparan dari perusahaan akan memodernisasi respon negatif. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Nafral Al-Ghifari. Di sini saya akan menjelaskan analisis alternatif pendanaan. Yang pertama itu adalah pembandingan full equity financing, right issue, dan hybrid financing. Yang dimana untuk full equity financing sendiri di sini membutuhkan dana sebesar 18 triliun dengan cara menerbitkan saham baru. Yang dimana dengan jumlah saham baru yang akan diterbitkan itu sebesar 6 miliar lembar. Lalu ada di total saham itu ada di 26 miliar lembar. Dan total ekuitas baru itu sebesar 72 triliun dengan debt equity ratio sebesar 0,92. Dan dilusinya ini cukup besar di 23,08%. Nah, full equity ini membuat struktur modal yang lebih sehat karena DER-nya itu turun dari 1,22 ke 0,92. Tetapi dilusi kepemilikannya cukup besar jika pemegang saham lama ini tidak ikut membeli saham barunya. Terus selanjutnya reg issue. Reg issue ini sama seperti full equity financing, namun kelebihan dari reg issue ini dia pemegang saham lama itu diberikan hak untuk mempertahankan persentase kepemilikannya. Nah, yang terakhir di sini ada hybrid financing. Di sini itu dia menggunakan equity capital sebesar 10 triliun dan long term debt sebesar 8 triliun. Dengan jika menerbitkan saham baru, jumlah saham baru yang diterbitkan sebesar 3,33 miliar lembar dengan total saham di 23,33 miliar lembar. Dan total utangnya sendiri bertambah menjadi 74 triliun. Lalu total ekuitas sendiri menjadi 64 triliun dan DER-nya itu ada di 1,16. Selanjutnya dilusi kepemilikannya sebesar 14,29% dengan beban bunga di sebesar 720 miliar dan hybrid financing ini mendapatkan tax shield sebesar 158,4 miliar. Nah, hybrid financing ini membuat debt equity ratio-nya turun juga menjadi 1,16. Tetapi dilusinya juga lebih kecil dibanding full equity, yaitu sebesar 14,29%. Nah, perusahaan ini tetap menanggung tambahan beban bunga setiap tahun, tetapi dia mendapatkan tax shield. Nah, selanjutnya di sini alternatif mana yang paling aman dari sisi resiko keuangan. Jadi alternatif yang paling aman itu adalah full equity financing. Kenapa? Karena alternatif ini tidak akan menambah utang perusahaan. Jika menggunakan full equity financing, utangnya tetap sebesar 66 triliun, lalu ekuitasnya naik menjadi 72 triliun dengan DER yang cukup kecil di 0,92. Nah, dengan DER yang turun ini menjadi 0,92, risiko keuangan perusahaan itu menjadi lebih rendah. Lalu perusahaan ini tidak perlu membayar bunga tambahan sehingga tidak ada tambahan tekanan terhadap arus kas yang dimiliki perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada alternatif yang paling berpotensi menimbulkan dilusi kepemilikan. Jadi di sini dilusi dari masing-masing alternatif itu ada di full equity financing sebesar 23,08%,
reg issue sebesar 23,08% juga, dan yang paling kecil itu hybrid financing sebesar 14,29%. Nah, berdasarkan perhitungan dilusi dari alternatif itu, yang paling berpotensi menimbulkan itu full equity financing dan right issue yang memiliki dilusi paling tinggi di antara ketiganya. Nah, tetapi pada reg issue, jika pemegang saham yang lama ikut membeli saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan, dia tidak akan mendapatkan dilusi kepemilikan. Nah, selanjutnya ini alternatif yang paling sesuai jika perusahaan ini ingin meseimbangkan antara risiko dan kontrol pemegang saham. Nah, yang paling sesuai itu adalah hybrid financing, karena pendanaan ini tuh mampu menjaga keseimbangan antara risiko keuangan dan kontrol pemegang saham. Yang dimana full equity itu memang menghasilkan debt equity ratio yang lebih kecil, tetapi dilusinya itu sangat besar dari hybrid financing. Nah, hybrid financing juga lebih seimbang karena risiko utang itu tetap terkendali. Nah, selanjutnya di sini adalah apakah hybrid financing lebih sesuai dibanding full equity? Jawabannya ya, hybrid financing lebih sesuai karena perusahaan ini sudah memiliki tingkat hutang yang cukup tinggi, tetapi juga perlu menjaga agar pemegang saham lama ini tidak mengalami dilusi tertentu gitu. Terus hybrid financing ini menjadi pilihan yang tepat karena hanya sebagian dana yang diperoleh dari saham baru dan sebagiannya tuh dari utang jangka panjang. Nah, terus hybrid financing ini dapat menjaga EPS lebih baik, terus mengurangi dilusi kepemilikan, dan dia itu tetap memperoleh manfaat dari tax shield, dan struktur modal perusahaannya itu masih relatif terkendali gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Sofiani Azhar. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis teori keuangan. Di sini yang pertama ada analisis pendanaan berdasarkan pecking order theory. Nah, apa sih pecking order theory? Ini tuh dikemukakan oleh Myers dan Meljoff pada tahun 1984. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan memiliki urutan preferensi atau yang ideal dalam memilih sumber pendanaan karena adanya asymmetric information atau informasi yang tidak seimbang antara manajemen dan investor. Nah, untuk urutan yang pertama, baiknya dari dana internal, lalu penerbitan utang, lalu penerbitan ekuitas. Nah, untuk dana internal ini laba ditahan dan tidak cukup, EBIT-nya 14 triliun dengan capex yang besar. Nah, penerbitan utang ini dengan debt equity ratio 1,22 kali, terus penerbitan ekuitasnya hutang ini lebih baiknya disatukan antara utang dengan right issue atau equity capital sebesar 10 triliun. Nah, atau juga bisa pakai right issue saja, tapi lebih baik pakai yang di hybrid. Oke, selanjutnya. Nah, di sini masuk ke analisis struktur modal berdasarkan trade-off theory. Nah, trade-off theory ini menjelaskan bahwa perusahaan harus mencari struktur modal yang optimal dengan menyeimbangkan manfaat penggunaan utang dan rasio yang ditimbulkan. Nah, ini tuh harus menyeimbangkan tax shield dengan financial distress. Nah, jika kita menerbitkan atau memilih utang sebesar 8 triliun, ini akan memberikan penghematan pajak sebesar 158,4 triliun. Nah, ini tuh akan memberikan tax shield-nya gitu. Terus lalu manfaatnya bisa bunga utang mengurangi pajak, terus DER saat ini 1,22 kali, ruang tambah hutang jadi sempit, terus sinergi terbatas jika DER-nya naik. Selanjutnya, jadi di resikonya ini dapat financial distress, beban bunganya bertambah, monetisasi 5G bertahap, cash flow awal terbatas, resiko gagal bayarnya naik. Nah, di sini langsung dua analisis. Terus yang pertama ada analisis reaksi investor terhadap penerbitan saham baru berdasarkan signaling theory. Terus yang kedua ada analisis penerbitan saham baru dapat dipersepsikan negatif oleh pasar. Nah, apa sih signaling theory? Signaling theory ini adalah jadi si investor ini bisa menafsirkan apa sih pergerakan yang dilakukan atau keputusan apa yang dilakukan oleh perusahaannya. Jadi si investornya menafsirkan baik itu secara positif maupun negatif. Nah, di sini sinyal positifnya dari right issue memberikan prioritas kepada pemegang saham lama. Jadi si perusahaan ini memberikan kayak komitmen kepada si pemegang saham yang lama gitu. Jadi memberikan kayak kepercayaan kepada pemegang saham yang lama. Terus lanjut, dana digunakan untuk ekspansi 5G dan pengembangan infrastruktur digital. Selanjutnya ada penerbitan saham
bertujuan memperbaiki struktur modal dan mengurangi leverage. Terus transparansi informasi, meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan. Nah, ini juga masuk potensi sinyal negatif ini, selain menjawab pertanyaan Mbak yang atas, juga menjawab pertanyaan yang keduanya. Investor khawatir terjadi penurunan EPS dilusi laba per saham. Terus penerbitan saham dapat dianggap sebagai indikasi saham over value. Terus asymmetric information dapat memicu persepsi bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah keuangan. Nah, di sini ada dipersepsikan negatif oleh pasar. Alasan penerbitan saham itu apa sih? Nah, ada adverse selection. Adverse selection ini adalah jadi si manajemen memiliki informasi lebih banyak dibandingkan dengan Si investor, sehingga contohnya jadi misalnya kalau misalnya si ini punya informasi lebih banyak, si manajernya kayak kenapa sih nerbitin si saham baru nih, terus si investornya juga karena tidak mau punya informasi yang lebih lengkap dibandingkan si manajer, dia tuh punya persepsi bahwa ini dikeluarin dikarenakan si proyeksi 5G-nya tidak berjalan dengan baik atau seperti itu. Jadi ada kekurangan informasi yang didapatkan oleh investor. Oke, terus yang selanjutnya kondisi equity financing yang dipersepsikan positif oleh investor. Nah, ROE proyek 29,64% lebih besar daripada cost of equity 14%. Nah, menunjukkan proyek ini memberikan return yang tinggi. Jadi karena melihat ROE-nya lebih baik, bisa ada persepsi positif dari si investornya. Lalu menurunkan leverage perusahaan, memperbaiki struktur modal dan mengurangi risiko financial distress. Terus ada reg issue, melindungi pemegang saham lama karena tadi mengurangi juga dampak dari kepemilikan. Terus transparansi penggunaan dana digunakan untuk ekspansi 5G dan pengembangan infrastruktur digital. Jadi kesimpulan pendanaannya ini penerbitan ekuitas baru, jadi pendukung penerbitan ekuitas baru berdasarkan teori yang pertama, terus kombinasi ekuitas dan hutang, lalu pilih reg issue pada teori yang terakhir. Nah, terus jadi keputusan dari kesimpulan keseluruhannya melakukan hybrid financing melalui reg issue sebesar 10 triliun atau ekuitas, terus melakukan utang jangka panjang sebesar 8 triliun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alan Mustafa. Di sini saya akan membahas topik rekomendasi manajerial. Yang pertama saya akan membahas rekomendasi pendanaan untuk PT Telekom Digital Nusantara. Yang pertama saya akan membandingkan tiga alternatif pendanaan. Yang pertama adalah menggunakan full equity financing. Ketika menggunakan full equity financing, debt to equity ratio akan turun ke 0,92. Terus yang kemudian ketika menggunakan full equity financing, financial risk akan cenderung menjadi rendah dikarenakan tidak adanya bunga yang bertambah, financial distress turun dan resiko gagal bayar juga turun. Namun ketika menggunakan full equity financing akan terjadi resiko-resiko lain seperti EPS turun dan tingkat dilusi yang tinggi. Tingkat dilusi yang tinggi ini akan membuat reaksi negatif investor, di mana ketika reaksi negatif investor atau hak investor lama tidak terpenuhi akan membuat penurunan kepercayaan investor, tekanan harga saham, resiko gagal menghimpun dana di masa depan, sinyal negatif ke pasar dari signaling teori dan konflik dengan pemegang saham lama. Dari full equity financing ini, walaupun financial risk-nya sangat low dan struktur modalnya akan sangat sehat, namun resiko-resiko seperti hak pemegang saham ini harus menjadi perhatian. Yang selanjutnya adalah alternatif pendanaan menggunakan reg issue. Ketika menggunakan reg issue, secara garis besar financial risk reg issue dan full equity financing adalah sama. Tingkat debt to equity ratio menjadi sehat yaitu 0,92, resiko gagal bayar turun, financial distress risk turun, dan bunga juga tidak bertambah maupun utang juga tidak bertambah. Namun reg issue ini berbeda dengan full equity financing, di mana dia memiliki resiko lain, yaitu dia memiliki tingkat resiko dilusi kepada pemegang saham lama. Namun resiko tersebut sangat bergantung terhadap kebijakan penggunaan dana dari prospek perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, resiko dari reg issue adalah EPS juga bisa turun untuk sementara. Namun poin plus pada pendanaan reg issue ini, yang pertama adalah hak pemegang saham terpenuhi,
Yang kedua adalah financial risk rendah. Yang ketiga adalah persepsi investor relatif positif. Dan yang keempat adalah fleksibilitas pendanaan di masa depan. Yang ketiga adalah hybrid financing. Untuk hybrid financing ini menggunakan 10 triliun hutang dan 8 triliun modal, di mana financial risk di sini cenderung moderate dikarenakan dia ada bunga yang bertambah dan ada hutang yang bertambah, di mana tingkat debt to equity ratio juga turun dari 1,12 ke 1,16. Dan selain itu hutang juga bertambah seperti yang saya sebutkan tadi. Hybrid financing juga memiliki resiko lain. Yang pertama adalah dilusi, walaupun tingkat dilusi ini lebih kecil daripada full equity financing. Lalu yang kedua, risiko yang kedua adalah EPS juga turun walaupun juga lebih kecil daripada full equity financing. Poin plus penggunaan hybrid financing ini adalah menyeimbangkan utang dan ekuitas. Lalu yang kedua adalah debt to equity ratio masih pada standar industri, yaitu standar industri sekitar 1 sampai 1,5 untuk perusahaan telekomunikasi dikarenakan mengingat perusahaan telekomunikasi memiliki capex yang besar. Lalu yang ketiga adalah poin plusnya adalah persepsi investor juga relatif positif, dan yang keempat adalah fleksibilitas pendanaan masa depan. Untuk kasus saat ini, alternatif pendanaan yang saya pilih adalah right issue. Yang pertama, jika membandingkan right issue dengan hybrid financing, struktur modal akan lebih sehat right issue. Walaupun right issue ini sangat-sangat bergantung kepada kepercayaan investor untuk membeli saham tersebut. Dimana di sini saya percaya bahwa investor akan membeli saham tersebut dikarenakan penggunaan dana perusahaan tersebut sangat masuk akal, yaitu pembelian capex dan ekspansi. Dimana biasanya investor akan menanggapi positif ketika penggunaan dana untuk capex dan bukan untuk pelunasan utang. Selain itu juga saya sangat percaya terhadap prospek perusahaan ini dikarenakan transformasi digital di masa depan akan cenderung lebih bagus. Lalu perusahaan juga menyatakan bahwa proyeksi EBIT pada tahun kelima akan mencapai 6 triliun. Atas dasar itu saya merekomendasikan right issue dikarenakan memiliki struktur modal yang lebih rendah yaitu 0,92, lalu daripada 1,16 di hybrid financing. Lalu otomatis dikarenakan menggunakan right issue, financial risk-nya sangat rendah karena hutang tidak bertambah, bunga tidak bertambah, dan DER yang sangat sehat. Lalu selanjutnya saya akan membahas strategi agar penerbitan saham baru diterima positif oleh investor. Yang pertama adalah menjelaskan kepada investor bahwa dana right issue digunakan untuk ekspansi 5G, data center, dan layanan enterprise sesuai pada studi kasus. Lalu yang kedua, menjelaskan juga kepada investor lama bahwa proyek diproyeksikan akan menghasilkan EBIT kumulatif sebesar 19 triliun dalam 5 tahun. Lalu yang ketiga adalah menyampaikan proyeksi pemulihan EPS setelah fase dilusi awal, yaitu menyampaikan walaupun di awal EPS akan turun sedikit, namun itu hanyalah akan ada pemulihan setelah fase dilusi di awal. Lalu yang keempat adalah menjelaskan bahwa right issue bertujuan menciptakan pertumbuhan jangka panjang, bukan menutupi hutang-hutang masalah keuangan. Lalu dari strategi ini expected outcome-nya adalah yang pertama adalah kepercayaan investor meningkat, lalu yang kedua adalah reaksi pasar terhadap right issue lebih positif. Lalu yang ketiga adalah strategi meminimalkan dampak dilusi terhadap pemegang saham lama. Yang pertama, untuk meminimalkan dampak dilusi terhadap pemegang saham lama, strategi pendanaan yang dapat dipakai adalah menggunakan mekanisme right issue. Lalu yang kedua, lalu yang selanjutnya adalah menetapkan harga pelaksanaan yang menarik agar tingkat partisipan tinggi. Ketika kita menggunakan right issue seperti yang sudah dijelaskan tadi, investor lama akan dapat memperhatikan proporsi kepemilikannya. Lalu yang kedua adalah pemegang saham lama memperoleh hak prioritas membeli saham baru. Expected outcome dari strategi ini adalah resiko dilusi kepemilikan menurun, dan yang kedua adalah loyalitas investor existing tetap terjaga. Lalu yang selanjutnya adalah indikator keuangan yang perlu dipantau setelah equity financing. Indikator yang perlu dipantau setelah equity financing yang pertama adalah struktur modal seperti debt to equity ratio, debt ataupun debt ratio. Lalu yang kedua adalah indikator profitabilitas seperti EPS, ROE, NPM, GPM maupun OPM. Lalu yang ketiga adalah kinerja proyek seperti rencana perusahaan tersebut seperti realisasi EBIT pada tahun 1 sampai ke 5, lalu pertumbuhan pelanggan 5G, lalu pendapatan layanan enterprise,
dan prospek-prospek yang telah dicatat perusahaan. Untuk expected outcome dari perusahaan ini, ketika menggunakan right issue, DER akan turun menjadi 0,92, lalu harapannya juga EBIT akan mencapai 6 triliun pada tahun kelima. Lalu yang kelima adalah strategi komunikasi investor sebelum right issue. Untuk strategi komunikasi sebelum right issue, yang pertama adalah menyampaikan tujuan penggunaan dana secara rinci, di mana biasanya perusahaan akan melakukan public expose untuk menjelaskan kepada investor lama penggunaan pendanaan ini secara terlebih rinci, sehingga dapat meyakinkan investor untuk membeli right issue-nya. Lalu yang kedua adalah menjelaskan proyeksi pertumbuhan EBIT dan laba bersih. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan manfaat right issue bagi pemegang saham lama. Dan yang keempat adalah menyediakan timeline proyek dan target kinerja yang terukur sehingga investor lama dapat menilai proyek-proyek yang dijalankan di masa depan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.